Assalamualaikum anak-anakku, bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran matematika. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah lebih setia kepada matematika daripada setia sama si dia. Asik. Oke, pada materi pertama kita akan membahas tentang perpangkatan bilangan. Pertama, pengertian perpangkatan bilangan. Perpangkatan bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Contohnya seperti ini. A pangkat 5 itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak 5 kali. Ya. Atau kita bisa disebut sini N faktor. Oke, contoh soal pertama misalkan ada nomor 1 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 sama dengan, nah, di antara kalian mungkin masih ada yang berpikiran bahwa 3 pangkat 3 itu hasilnya adalah 9. Karena masih beranggapan masih seperti ini. 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 dikali 3. Sama dengan 9. Nah, itu salah. Yang benar adalah kita 3-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. Jadi 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3 kali 3, 9. 9 kali 3 sama dengan 27. Nah, seperti itu contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal nomor 2, misalkan 5 pangkat 2. Nah, bukan 10 loh ya, tapi 5-nya kita kalikan sebanyak 2 kali. 5 dikali 5 sama dengan ya 25. Ini untuk pengertian perpangkatan. Contoh soalnya seperti ini, silakan diperhatikan. Oke, selanjutnya adalah bilangan berpangkat 0. Jadi, berapapun bilangannya, kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Yang penting, A tidak sama dengan 0. Terus, Pak, gimana kalau A sama dengan 0? Nah, kalau misalkan ada soalnya 0 pangkat 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisikan. Oke, A pangkat 0 sama dengan 1. Tapi dalam catatan A-nya tidak sama dengan 0. Dan apabila 0 pangkat 0, maka hasilnya bukan 0, tapi tidak terdefinisikan. Oke, contoh soal yang pertama nih. Misalkan ada bilangan berapa maunya. 7 pangkat 0 berapa? 1, Pak. Kemudian nomor 2 misalkan 97 pangkat 0. Tetap hasilnya adalah 1. Berapa lagi misalkan? Pak, yang besar, ayo 3345 pangkat 0. Hasilnya tetap 1. Dan apabila soalnya 0 pangkat 0, maka sesuai dengan aturan di atas, maka hasilnya adalah tidak terdefinisikan. Oke. Nisikan. Oke, perhatikan lagi contoh soalnya. Sudah paham ya? Nah, selanjutnya adalah bilangan berpangkat negatif. Misalkan ada A pangkat negatif N. Sama dengan, nah ini kan negatif pangkatnya, Pak. Nah, ini bisa berubah menjadi pangkat bulat positif. Akan tetapi dia harus dirubah menjadi pecahan. Nah, ini kan negatif nih. Kalau dia akan berubah menjadi bilangan berpangkat positif, dia berubah pecahan. 1 per A pangkat N. Nah, N-nya ini negatif, berubah menjadi positif. Contoh soal seperti ini misalkan. Contoh soal 1. 3 pangkat negatif 2. Nah, ini negatif, Pak. Maka kita rubah menjadi positif. Mohon maaf, kita rubah menjadi pecahan. 1 per 3 pangkat 2. Tuh kan, yang ini negatif, yang ini berubah menjadi positif. Yang penting dia berubah menjadi, kita ubah menjadi pecahan. Nomor 2 lagi, Pak. Misalkan 4 pangkat negatif 3. Nah, negatif juga. Kita rubah menjadi pecahan lagi. 1 per 4 pangkat 3. Nah, ini belum selesai, Pak. Kita rubah 1 per 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali 3. 3 kali 3 berapa? Ya, 9. Jadi hasilnya adalah 1 per 9. Untuk yang bawah, contoh soal nomor 2. 1 per 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 kali 4, 16. 16 kali 4 sama dengan 64.
4. Nah, ini contoh soalnya. Silakan dilihat lagi. Ini negatif, negatif, dia berubah menjadi positif. Akan tetapi dirubah dulu dalam bentuk pecahan. Jadi ini tetap harus dikerjakan. Oke, itu untuk materi bilangan berpangkat negatif. Ya, selanjutnya tentang notasi ilmiah atau bentuk baku bilangan. Di situ ada contoh soal nomor 1 adalah 12.000. Nah, 12.000 ini kita harus rubah menjadi dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku. Jadinya berapa hasilnya? Nah, kita tulis, kita rubah dulu ke bentuk desimal 1,2 dikali 10 pangkat. Nah, 10 pangkat berapa sini, Pak? Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Karena kan komanya di sini. Maka kita hitung 1, 2, 3, 4. 10 pangkat 4. Lagi, Pak, contoh soal. Oke, misalkan ada lagi nih. 275.000 sama dengan kita buat komanya di sini. Jadi 2,75 dikali 10 pangkat. Nah, pangkat berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5. Karena koma di sini ya. Jadi 10 pangkat 5. Lagi, Pak. Ayo lagi. Berapa maunya bilangannya? Misalkan 130.000 sama dengan, nah kita buat desimal di sini, berarti 1,3 dikali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 10 pangkat 5. Nah, seperti itu penjelasan contoh soal yang ada di materi yang ada di e-learning di bahan ajar. Sudah paham? Yuk, kasih waktu untuk lihatin lagi contoh soalnya. Nah, selanjutnya contoh penjelasan contoh soal tentang bilangan pecahan berpangkat. Misalkan ada contoh A per B pangkat 4. Nah, ini sama dengan kita kalikan semuanya 4 kali juga. A per B dikali A per B dikali A per B dikali A per B. 4 kali. Nah, contoh soal seperti apa, Pak? Nih, misalkan ada contoh soal berapa ya? 2 per 3 pangkat berapa ya? Oh, 3. Berarti caranya sama. 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3 sama dengan 2 kali 2, 4 kali 2, 8 per 3 kali 3, 9 kali 3 sama dengan 27. Nah, ini contoh pembahasan soal yang terakhir. Oke, cukup untuk hari ini. Jangan lupa tetap belajar. Ya, jangan lupa belajar, jangan lupa sholat, jangan lupa berbakti sama orang tua, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Sekian penjelasan dari Bapak untuk pertemuan pertama. Insya Allah selanjutnya Bapak akan bikin contoh soal penjelasan, contoh soal pertemuan 2 dan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.